Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1082 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Ayo Kita Pergi dan Ambil. Cerita dimulai dengan menampilkan berita di koran tentang Vice Admiral T-Bone. T-Bone yang dikenal sebagai si pemotong kapal merupakan seorang marinir yang dikagumi baik oleh rakyat maupun oleh para marinir. Namun belum lama ini T-Bone tewas akibat dibunuh seseorang. Menurut berita di koran, pihak Angkatan Laut menolak untuk berkomentar mengenai detail insiden itu. Di kantin markas besar Angkatan Laut saat ini, ada Sengoku dan Tsuru yang sedang makan bersama. Dua marinir legendaris itu juga tengah membicarakan tentang kematian T-Bone. Sengoku bertanya, apakah pelaku pembunuhan T-Bone sudah tertangkap? Tapi Tsuru menjawab belum. Meski begitu, Tsuru yakin bahwa keluarga dari pelaku pembunuhan itu akan menjadi sangat kaya. Sengoku pun mengeluh dengan keadaan dunia sekarang ini. Sebab, para warga yang seharusnya dilindungi oleh Angkatan Laut malah menusuk Angkatan Laut dari belakang. Hal itu tentu akibat ulah dari Cross Guild yang memberikan harga bounty untuk para marinir. Tsuru berkata bahwa yang butuh uang bukan hanya bajak laut, tapi warga biasa pun membutuhkannya. Sehingga tak heran ada warga yang berani membunuh marinir demi mendapatkan hadiah dari Cross Guild. T-Bone mati di kerajaan Pepe, suatu negeri miskin yang banyak rakyatnya mati kelaparan. Wajar memang di negeri seperti itu ada orang-orang nekat yang bersedia membunuh marinir demi uang. Tsuru bilang, baik orang miskin maupun orang kaya sama-sama harus beradaptasi dengan situasi. Tsuru tidak berniat membela pelaku pembunuhan T-Bone, tapi yang Tsuru ketahui adalah ini merupakan hal yang diinginkan oleh Buggy. Tsuru mengaku Angkatan Laut sudah terlalu meremehkan si badut itu. Sengoku pun bilang, bagaimana mungkin marinir bisa melindungi warga sambil khawatir akan nyawa mereka sendiri. Menurut Sengoku, solusinya adalah Cross Guild harus segera dilumpuhkan. Karena tindakan dari Cross Guild menurunkan moral para marinir dan melemahkan Angkatan Laut. Cross Guild memang organisasi baru, tapi mereka sudah membuat Angkatan Laut menjadi pusing. Di kantin, ketika Sengoku dan Tsuru masih berbincang, tiba-tiba Hina lewat tak jauh dari mereka. Sengoku yang melihat Hina pun bertanya apakah Hina tahu di mana Garp saat ini. Sengoku ingin Garp mencoba Senbei dengan rasa baru. Rupanya Sengoku tidak tahu bahwa Garp sedang pergi ke Pulau Beehive. Hina pun memberitahu hal tersebut kepada Sengoku dan Tsuru. Hina bilang beberapa hari yang lalu Garp berkata akan pergi menolong Koby. Hina yakin bahwa sekarang Garp sedang bekerja sama dengan Sword, termasuk dengan Kujaku yang merupakan cucu dari Tsuru. Mendengar informasi itu membuat Sengoku dan Tsuru sama-sama terkejut, sebab kabar itu memang mengejutkan. Setelah itu, diperlihatkan Pulau Karaibari yang merupakan markas dari Cross Guild. Di sana, seorang pria yang telah membunuh T-Bone sudah tiba. Keluarga dari pria itu telah menerima bayaran dari Cross Guild dan sekarang ini, pria tersebut akan bergabung dengan Cross Guild. Buggy memuji-muji tindakan dari pria itu yang membuat T-Bone kehilangan nyawa. Menurut Buggy, pria tersebut memperlihatkan karisma dari kejahatan. Namun, sebenarnya pria itu hanya orang tua yang tampak lemah. Keluarganya sangat miskin dan kelaparan, makanya dia nekat untuk menghabisi T-Bone. Dengan mengetahui latar belakang dari pria itu, membuat admin curiga akan satu hal. Mungkin saja T-Bone tidak melawan saat hendak dibunuh. T-Bone sepertinya merasa kasihan dengan keluarga dari pria tersebut, sehingga dia memilih mati di tangan pria itu agar pria tersebut bisa mendapatkan hadiah dari Cross Guild. Setelah Buggy berbicara dengan pria itu, tiba-tiba datang salah seorang anak buahnya. Orang itu menginformasikan bahwa kapal untuk Cross Guild sudah selesai dibuat. Ketika Buggy melihat wujud dari kapal itu, dia sangat terkejut. Kapal untuk Cross Guild memiliki ukiran besar kepala Buggy di bagian depan, dan kapal tersebut pun mengambil tema badut. Crocodile dan Mihawk yang melihat kapal tersebut langsung sangat kesal. Mereka pun memanggil Buggy masuk ke dalam ruangan rapat. Buggy yang mendengar itu langsung ketakutan dan pasrah. Ternyata, ruang rapat yang dimaksud oleh Crocodile dan Mihawk tak lebih dari sekedar ruangan untuk menyiksa Buggy. Buggy dihajar dan kepalanya dipisahkan dari badan.
Sementara kepala Bagi tergantung, Crocodile dan Mihawk berdiskusi. Crocodile berkata bahwa kesadaran publik akan Cross Guild terus meningkat sesuai rencana. Pihak Angkatan Laut juga mulai mengakui ancaman besar dari Cross Guild. Menurut Crocodile, Cross Guild harus memiliki pengaruh mutlak untuk bisa membentuk utopia dan menjadi negara dengan kekuatan militer yang kuat. Bagi yang mendengar pembicaraan Crocodile dan Mihawk langsung menyela. Walau penuh ketakutan, tapi Bagi merasa harus menyampaikan apa yang akan dia katakan. Menurut Bagi, mereka berdua sudah melenceng dari tujuan bajak laut sejati. Bajak laut adalah tentang petualangan mencari harta, dan sekarang harta terbesar adalah One Piece. Seharusnya, bajak laut berfokus mencari One Piece, bukan mendirikan utopia. Bagi juga menyinggung soal Shanks yang mulai bergerak untuk mendapatkan One Piece. Bagi kemudian mengenang kembali peristiwa saat Roger dieksekusi. Saat itu, Shanks ternyata bilang bahwa dia belum ingin mendapatkan One Piece karena Shanks merasa masih belum siap. Meski begitu, Shanks tetap mau menjadi bajak laut dan meminta Bagi untuk ikut bersamanya. Bagi yang kecewa karena Shanks tidak mau mencari One Piece saat itu, menolak ajakan dari Shanks dengan alasan bahwa dia tidak ingin tunduk di bawah Shanks. Bagi juga masih marah soal peta harta karun yang hilang, sehingga dia pun memutuskan untuk meninggalkan Shanks dan membentuk kelompoknya sendiri. Sejak dulu, Bagi jauh tertinggal dari Shanks. Bagi sempat membuang impiannya dan berharap Shanks akan menjadi penerus dari Roger. Namun sekarang ini, karena keberuntungan dan kesialan sekaligus, Bagi menjadi seorang Yonko. Dia memiliki gelar yang sama dengan Shanks. Maka dari itu, di hadapan Crocodile dan Mihawk, dengan lantang sambil menangis, Bagi berkata bahwa dia juga ingin menjadi raja bajak laut. Setelah mengatakan itu, Bagi terjatuh dari kail besi. Crocodile pun bilang bahwa Bagi sudah gila dengan mengharapkan hal tersebut. Crocodile dan Mihawk mengizinkan Bagi menjadi Yonko karena itu menguntungkan bagi mereka berdua. Namun, jangan harap Crocodile dan Mihawk akan membantu Bagi mencapai puncak dengan menjadi raja bajak laut. Mihawk juga bilang bahwa jangan mengira dia dan Crocodile akan bertarung begitu saja melawan Shanks, Kurohige, dan Luffy. Mihawk paham bahwa bertempur melawan para Yonko adalah keputusan besar yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Bagi pun berkata bahwa mereka tidak harus mengalahkan semua Yonko, melainkan mereka hanya perlu mendapatkan One Piece lebih cepat dari yang lain. Di samping kepala Bagi, ada Denden Mushi yang bisa membuat suaranya terdengar ke seluruh pulau. Bagi pun berbicara melalui Denden Mushi itu, walau kepalanya telah diinjak oleh Crocodile. Bagi mengingatkan kembali kepada para anak buahnya tentang tujuan awal mereka berlayar. Semuanya pasti bertujuan untuk mendapatkan One Piece. Kemudian Bagi berkata bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi mengambil One Piece. Para anak buahnya bersorak penuh semangat ketika mendengar perkataan dari Bagi. Berpindah ke kerajaan Kamabaka, 4 karakter baru yang merupakan wakil komandan pasukan revolusi melihat kedatangan suatu kapal. 4 orang itu terdiri dari Usiano, Ahiru, Gyambel, dan Jiron. Usiano adalah anak buah Morley, Ahiru adalah anak buah Belobeti, Gyambel adalah anak buah dari Lindbergh, dan Jiron anak buah dari Karasu. Kapal yang mereka lihat ternyata merupakan kapal kerajaan Lulusia yang dinaiki oleh Sabo. Sabo selamat dari insiden Lulusia, karena ketika Im Sama menghancurkan negeri itu, Sabo telah berada di atas kapal bersama beberapa orang yang ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Koala memang sempat marah karena Sabo tidak menjawab panggilan. Tapi kemarahan Koala kemudian berubah menjadi tangisan haru. Setelah itu, Sabo masuk ke dalam ruangan bersama dengan Dragon dan Ivankov. Para komandan lain tidak diizinkan masuk karena menurut Sabo, siapapun yang mendengar apa yang hendak Sabo sampaikan itu akan berada dalam bahaya besar. Sabo akan mengungkap semua hal yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce ketika referee sedang berlangsung. Salah satu yang akan Sabo bicarakan pasti soal Im Sama. Sangat menarik untuk melihat reaksi dari Dragon ketika nanti mendengar soal Im Sama. Saat Sabo menceritakan soal sosok itu, Dragon pasti akan langsung menyadari bahwa sosok tersebut adalah musuh terbesar yang harus dia kalahkan dalam perang nanti. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1082. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.
Gue Toraukun, Shambles.